Apa yang kita akan bicarakan ini adalah masalah kita bersama, tujuan kita sama-sama yang kita kejar. Jadi kalau kawan-kawan semuanya, kalau nanti ada pertanyaan sulit dan saya tidak bisa menjawab, kawan-kawan tentu akan banyak yang membantu. Nah, intinya begitu, kita sharing session. Oke. Kita buka chat yang pertama. Oke, yang sudah dirangkum oleh Mas Hendian nih. Rangkumannya ada satu, dua. Oke, saya ambil saja. Mas Bagas, sama Said, sama Gideon. Apakah ada di sini? Bagas ada? Halo, Bagas, Bagas, Bagas. Bagas tidak ada. Terus Said, ada Said, Said? Said, tidak ada. Terus Gideon, nanti kita jawab orangnya tidak ada gitu loh. Nah, nanti kita bahas orangnya tidak ada manfaatnya nanti. Oke, tiga belum menjawab. Ini pertanyaan yang masuk. Ya, jadi Mas Bagas, saya panggil belum menjawab. Oke. Kemudian Mujahid Said ada? Mujahid Said? Tidak ada. Oke, sekarang Gideon Setiawan ada? Ada Gideon Setiawan? Oke, tidak ada. Muhammad Raihan, Royhan ada? Ada Pak Jo. Yes, ini yang kita bahas dulu ya. Iya. Oke. Apa kabar Pak Jo? Sehat? Alhamdulillah, Pak Raihan sehat toh? Alhamdulillah sehat Pak Jo. Gimana Pak Rian? Ingin ikut campnya nih minggu depan aja kayaknya sebelum puasa. Oke, oke. Waktu puasa juga ada apa-apa, pahalanya lebih berlipat-lipat. Oh ada Pak Jo pas puasa. Ada. Oke, Kenapa puasa coba. dihentikan? Justru malah Bagas hadir. Mantap, mantap. puasa itu justru kita lebih giat. Perang apa itu? Nabi Muhammad perang Bang Bagas. Badar itu puasa ya. Pokoknya orang lapar itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Hantu aja takut sama orang lapar. Iya toh? Itu orang yang tidak punya rumah tidurnya di pinggir kuburan atau dalam kuburan itu kenapa? Karena tidak punya rumah, takut ya. Hantunya itu sama orang lapar tuh. Oke. Muhammad Rehan, mohon izin Pak Jo, kira-kira coba pada jurnal Q1 dahulu, baru turun atau mulai dari Q4 dahulu. Oke, selera Pak, selera. Mau sombong dulu, langsung Q1 semua, nggak apa-apa. Itu juga ada benarnya. Mulai makan bubur dari pinggir juga nggak apa-apa. Ini hanya bicara tentang latihan sakit hati. Itu aja. Jadi, apakah ada jaminan Q4 lebih mudah diterima daripada Q1? Enggak juga. Nah, itu masalahnya. Jadi, kawan-kawan tidak usah submit ke Q1 dulu atau Q4 dulu. Tidak perlu dimulai dari mana. Karena kawan-kawan semuanya, sekali lagi saya katakan, kita ini berhadapan dengan jurnal di mana kita tidak tahu di mana orangnya, siapa yang punya, kantornya di mana, kita tidak tahu. Dan ketika mereka membuka, silakan submit ke jurnal saya. Mereka tidak tahu berapa manuskrip yang datang, tidak tahu. Bisa jadi orang takut Q1 semuanya, Pak Rohan, sehingga yang masuk manuskripnya sedikit. Ya, bisa jadi karena mereka berbondong-bondong Q4, sehingga manuskrip yang masuk lebih banyak, sehingga kompetitornya lebih ketat. Kan gitu toh, Pak. Kompetisinya lebih ketat. Jadi kita ini tidak bisa melihat berapa manuskrip yang masuk ke dalam jurnal tertentu, baik Q1 maupun Q4. Nah, sehingga kita tembak saja, Pak. Mau Q1 boleh, Q4 boleh. Nah, strateginya yang saya pakai adalah, kalau misalnya buru waktu, Bapak mainnya adalah momentum mulai dari Q4 dulu atau Q3 dulu. Karena momentum ya, Pak. Tapi kalau nggak diburu waktu, masih aman, umur 54 itu, nanti untuk profesor kan 65 toh. Sore Pak Jo. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore semuanya. Saya selesai sholat, mohon dimaafkan. Oke.
Dah, tutup dulu mic-nya. Kita Mungkin lanjutkan. di daerah Jogja mungkin juga baru ada yang Ya, selesai sholat. betul ya. Oke, sambil Assalamualaikum, Prof. mulai pembukaan pelan-pelan saja. Nanti kawan-kawan semuanya boleh bergabung dan kawan-kawan semuanya yang silakan. Kok mati goreng? Mujahid, Prof. Baru bergabung habis sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adian, ini kayaknya ada rekaman masuk nih. Iya, gimana Pak Jo? Ini ada Atau rekaman yang masuk. iya mantul suaranya Pak Jo. Bukan. Ini tadi direkam terus dimasukkan. Nah, kan? Cara Ini berdirinya siapa gimana mic-nya Pak Jo? siapa nih? Mic-nya Pak Jo. Silahkan berniatlah mulai sekarang. Nah, sudah Pak Jo. Assalamualaikum, Prof. Oke, sudah jalan? Bisa ya? Oke, Ya. baik kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Jadi Q4 atau Q3 atau Q1 dulu, kalau merasa ya Bapak Ibu Royhan atau semuanya, kalau merasa papernya itu novelty-nya tinggi, kemudian referensi the best-nya itu semua ada di situ, kemudian bahasa Inggrisnya itu sudah no grammatical error-nya itu aman, tidak ada apa istilahnya salahnya, kawan-kawan semuanya. Metodologi risetnya juga mungkin complicated misalnya, kawan-kawan semuanya nggak usah ragu, tembak saja Q1. Tapi ya kawan-kawan harus tahu kalau nanti mudah di reject ya segera dan latihan pindah ke lain hati. Itu aja sebetulnya. Ya. Lo pertanyaannya, lo apa manfaatnya ketemu seperti ini kalau tidak ada kepastian, Pak? Ilmu nggak boleh pasti, Pak. Ilmu nggak boleh pasti. Jadi kita ini ngomong benar, dianggap orang lain salah itu biasa. Memang ilmu begitu. Betul enggak, Pak Said, Pak Royhan, Pak Bagas? Betul enggak statement saya, Pak? Betul. Betul, Pak. Jadi nggak boleh baperan. Ilmuwan nggak boleh baperan ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bersiapkan sangat bagus, kemudian kita tembak Q1, kemudian ditolak Q1, itu biasa. Okay? Yang terpenting itu ketika di reject segera move on, pindah ke jurnal template baru. Begitu caranya. Jadi kalau misalnya kita punya keterampilan membuat mentemplatekan paper kita tuh dalam waktu 5 menit misalnya. Itu kan sesuatu yang kecil. Jadi kalau misalnya ditolak, template 5 menit pindah lagi. Tolak, template 5 menit pindah lagi. Nggak ada masalah, Pak. Karena ilmu memang begitu. Nggak boleh benar. Itulah kenapa orang yang berilmu nggak ada peluang untuk sombong. Karena kita ini benar menurut kita sekarang, besok tumbang. Itu ilmu begitu, Pak. Nah, jadi kawan-kawan semuanya, ini bukan menggurui kepada siapapun, tapi ketahuilah bahwa kita ini bermain di ranah ilmu, di mana ilmu itu adalah kebenaran nisbi. Itu yang saya ingin tekankan. Ya. Jadi kembali kepada bagaimana Q1 atau Q4 dulu. Kalau saran saya, cari yang publish-nya setiap tahun banyak. Itu yang paling mungkin. Izin Pak Jo. Ya, silakan, Pak. Biasanya dari kita submit sampai ada informasi reject itu berapa lama Pak Jo? Kalau jurnal bagus, biasanya cepat reject-nya itu. Bulan? Tapi kalau tahun? misalnya bagus kok lama, misalnya ya, menurut kita bagus kok lama, bisa jadi memang under review-nya lama. Cepat itu gimana? Berapa bulan Pak? Wah, satu jam ada. Suara kecil Pak Jo. Suara hilang Pak Jo? Halo, dengar suara saya? Nah ini. Oke. Nah, Jadi cepat ada itu, yang 1 cepat, jam cepat itu reject. berapa lama Pak Jo? Ya Pak? Cepat itu ukurannya berapa lama? Oh, kita bisa 1 jam langsung di reject juga ada, Pak. Oh gitu. Luar biasa. Ini kawan-kawan perlu nganu ya, yang baru bergabung ke Rumah Scopus, ini yang saya terapkan di Rumah Scopus. Gimana caranya, Pak? Jadi gini, polanya buat seperti saya coba. Membuat pakai pola yang kami latihkan. Kemudian setelah itu pastikan 8, ya, ini yang saya
saya ngadu dulu ya, saya share dulu yang 8 itu loh, 8 kualitas paper tuh. Bapak Ibu harus tahu kualitas paper kita. Kalau kualitas paper kita itu belum bisa menilai kita, ya kawan-kawan akan kesulitan terus untuk menembak tuh. Nih, ini ya, ada 8 itu yang kawan-kawan harus. Nah, ini 8 ini. Sudah toh? 8 ini penuhi dulu, Pak. Belum Belum, ada Pak. Pak Jo. Belum. Nah, memang belum. Wah, lagi itu. Ini Pak ya. Ini 8 ini jawab dulu Pak. Coba sekali-kali Bapak Ibu lihat di centrang itu, di centrang itu. Oh sudah, judul, kesimpulan sudah mencerminkan kontribusi. Jangan sampai kawan-kawan ini membuat 20 halaman, kemudian ketika submit terus editornya atau reviewernya tanya, apa kontribusinya Pak? Itu artinya apa Pak? Artinya kita menyampaikan nggak jelas. Setiap paper itu selalu kontribusinya mesti harus muncul, Pak. Di mana letak kontribusinya judul? Letak kontribusinya judul ada kata signifikansi atau action verb kalau dalam bahasa bahasa struktur bahasa Inggris tuh. To improve, to increase, loh, Pak. Bapak menemukan apa untuk menaikkan, untuk memperbaiki, untuk mempertajam, untuk mengempower. Ya. Itu munculkan, Pak. Itu namanya kontributif. Ilmuwan itu tugasnya adalah memberi solusi kepada dunia. Itu loh. Apa manfaatnya kita pindah dari gua ke rumah yang tidak di gua? Karena di gua tidak ada jendela. Sehingga hidup tidak sehat. Misalnya gitu loh, Pak. Berarti ada fungsi jendela. Bapak menemukan sendiri jendela. Itu apa coba hebatnya? Tapi Bapak dengan adanya jendela itu, rumah akan terjadi pertukaran udara. Sehingga di dalam rumah menjadi sehat. Loh, temuannya cuma sederhana loh. Coba kawan-kawan semuanya kalau perhatikan tuh. Ilmuwan-ilmuwan besar banyak yang menemukan dari hal-hal yang sepele. Contoh, resleting. Oh, resleting itu apa tuh? Peniti. Oh, spion. Oh, coba Bapak Ibu. Apa fungsi spion? Itu temuan. Nah, temuan-temuan itu kawan-kawan bungkus dengan action verb. Action verb-nya itu dengan yang signifikansi dari riset itu. Misalnya, coba kalau tidak ada spion, sepeda motor itu atau mobil, gimana coba Pak? Untuk mengetahui secara cepat kondisi sekitar mobil. Jadi untuk mempercepat mengetahui kondisi lingkungan. Coba kalau nyetir tidak ada spion, tonglak, tonglek, tonglak, tonglek. Kan repot Pak. Itu temuan. Jadi itu harus muncul di dalam judul ini. Kemudian judul dalam kesimpulan sudah kelihatan Pak temuannya itu terhadap praktek dan atau terhadap teori. Referensi. Coba ini Pak. 8 ini penuhi dulu Pak. Ya. Coba yang ngelola jurnal deh. Di dalam forum ini ada enggak yang ngelola jurnal coba? Coba kalau judulnya itu sudah kontributif, kesimpulannya kontributif, referensinya kelas dewa, paper-paper terbaik 5 tahun terakhir, bahasa Inggrisnya keren, body of papernya tampak Pak. Bapak Ibu kan tahu kan body papernya itu segitiga terbalik itu. Kemudian Bapak Ibu pahami peringkat jurnal. Jangan sampai kita tidak bisa memahami. Ini Q1, Q2, Q3. Harus tahu. Kenapa? Supaya kita tidak salah dalam meletakkan atau mensubmit paper kita. Citasi referensi digital. Kenapa kok harus digital? Mesti banyak bertanya nih. Karena menghindari kawan-kawan menipu. Itu kan praktek 30 tahun yang lalu saya waktu jadi mahasiswa itu. Menipu dosennya. Tambah referensi, tapi di atas nggak ada citasi. Loh, Pak. Itu kan praktek seperti itu terjadi, Pak.
Kalau pakai digital, nggak ada, Pak. Ya, ini saya kira tidak perlu dibahas terlalu panjang, nanti terlalu panjang nanti. Tapi kawan-kawan semuanya pastikan lapangan ini, ya. Oke. Kemudian, kalau saran saya, Pak, Q1 kembali ke pertanyaan Pak Royhan, adalah pilih yang seperti ini, Pak, yang papernya publish paling banyak di terindeks Scopus. Nah, saya tampilkan ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan semuanya mau mencari referensi, masukkan ke source di sini. Nah, di sini misalnya tentang education gitu. Nanti cari yang education. Nih. Kawan-kawan semuanya ini bisa dicek oleh siapa saja tanpa harus lisensi. Bapak nggak punya lisensi Scopus, bisa. Nah, ini misalnya Q3, cari yang jurnal. Nah, apply. Nah, kita cari dokumennya yang paling banyak. Oh, ini loh, Pak. Pilih nih, Pak. Dokumennya paling banyak. Ini probabilitas supaya mudah terima. Oh, ini loh, Pak. 1.400. Pak Tahun Jo, 2000. izin Pak Jo. Ya, Pak. Kalau yang di Simago itu sama nggak Pak Jo dengan Scopus? Simago kan enak tuh itunya apa sudah langsung ada keterangan Q1, Q2 langsung gitu ya. Beda ya Pak Jo? Ya, betul. Betul, betul. Ini kawan-kawan semuanya, ini perlu diketahui ya, ini dua perusahaan yang berbeda ya, antara Scopus.com sama simagogr.com. Coba lihat nih, ketika saya tampilkan di sini, ada nggak iklan di sini? Nggak ada iklan. Coba ya, sekarang kita masukkan ke dalam Simago. Ya, Simago. Ya. Bukan iklan menjelekkan iklan, bukan ya. Maksud saya, nah ini lihat nih, begitu kita buka ini, nanti muncul iklan, Pak. Muncul mesti iklan. Karena apa? Ini free. Ini free ya. Ini free. Kemudian setelah itu kawan-kawan semuanya, tunggu ya, ini sedang jalan ya. Sedang jalan. Nah, lihat kan? Iklannya keluar kan? Oh, kayak ini kan? Oh, iklan toh, muncul toh? Ya. Nah, kenapa saya sarankan bagi penghuni rumah Scopus, saya sarankan masuk ke scopus.com karena hulunya itu di sini, Pak. Kalau di Simago ini bisa oh lihat kan, udah mulai iklan kan? Ya kan? Ini udah mulai iklan gitu, advertising nih. Harus ditutup, ya. Kemudian Simago itu mensinkronkan bisa 2 sampai 3 tahun, Pak. Ya, 2 sampai 3 tahun. Kalau misalnya di Scopus sudah bahayanya tuh Pak, kalau di Scopus misalnya sudah discontinue, oke, nanti kadang di Simago belum discontinue Pak. Atau terbalik, di Scopus sudah tidak discontinue, tapi di Simago masih discontinue. Sekarang kalau ada perbedaan seperti itu, larinya kemana? Ya tergantung kepada siapa yang memegang kekuasaan. Kalau misalnya yang memegang kekuasaan LPPM, Universitas Bapak Ibu, atau Dikti yang menentukan profesor Bapak Ibu, ngerti nih cuma Simago, ya Bapak Ibu harus ikut itu, karena yang megang kekuasaan dia. Kan gitu. Nah, maka saran saya Bapak Ibu harus tahu dua-duanya nih. Ini sama ini harus tahu dua-duanya. Oke? Kalau mau berdebat, larinya harus ke scopus.com karena hulunya di sini, Pak. Oke? Kalau misalnya di sini bisa mencari referensi dari jurnal rank ini bisa juga. Kan di sini, Pak. Bisa, nanti akan ketahuan. Nah, nah, akan ketahuan. Oh, lihat nih, sudah mulai kan? Apa nih? Ini iklan-iklannya kan? Sudah mulai kan? Misalnya kita ini mau nyari subjek area. Nah, ini kan? Misalnya cari yang education ada enggak? Oh, social science masuk ya mungkin. Education biasanya masuk social sciences. Nah, ini klik. Nah, social sciences. Oke. Nah, bisa Pak, nyari di sini juga bisa. Nah, langsung misalnya nih education. Oh, masuk kan? Nah, oke. Nah, kemudian kita cari. Nah, all type ini kan ada jurnal, book, seri, conference. Ambil jurnal. Sama aja Pak, sebenarnya Pak. Tampilannya aja yang beda. Ya. Oke.
Nah, ini ada country-nya. Bapak tinggal pilih mau country mana. Ya, mau country mana? Mau yang tidak bahasa ibunya bahasa Inggris boleh, mau Latin Amerika atau mana terserah. Langsung kelihatan, Pak. Ini Itu jurnal. maksud saya Pak Jo tadi. Ya, oke. Jadi kawan-kawan boleh silahkan masuk sini. Nanti kalau udah di sini udah ketahuan, Pak, langsung misalnya nih Praksis Edukativa nih. Nah, mesti iklan muncul terus, Pak. Ya, karena ini mana? Aduh, mana nih nutupnya mana? Nah, wes sini. Nah, oke. Nah, dari sini, Pak, langsung ketahuan. Misalnya nih, mudah-mudahan ini pas ya. Mudah-mudahan ini pas tidak ada perubahan. Nah, ini misalnya Q berapa nih? Bawah ya. Q2, ya kan? Masuk Q2 ya. Oke, diingat-ingat ya, Q2 ya. Kemudian kita pakai yang scopus.com. Nah, Praksis Edukativa. Misalnya nih ya. Kita copy, masukkan ke sini. Masukkan ke sini, ini ditutup dulu. Masuk yang ke title di sini. Masih tetap ke sources ini. Masuknya ke pintu sources. Kemudian kita masuk ke title di sini. Nah, karena sudah ketahuan jurnalnya. Nah, oke. Nah, ini kan. Oke, lihat nih. Q2 tadi ya. Wih, what's wrong? What's wrong? Oke, ulang lagi ya. Oke, saya ulang lagi. Nih. Nah, nggak muncul ya. Coba ya. Kita pakai ISSN. Karena ada banyak cara tuh. ISSN ini. Copy. Kemudian kalau saya sebagai tim penilai, misalnya dari Dikti atau LPPM, harus tahu dua-duanya, Pak. Nggak boleh hanya tahu sisi. Nah, oh no, sorry. Itu bukan title, ISSN. Oke. Nih. What's wrong? Oh, nggak ada. Nah, kan coba Pak. Seperti ini loh Pak. Bapak Ibu harus harus tahu ini kayak gini nih, ya kan? Coba ganti yang ini ya Pak ya. Nah, ganti yang ini ya. Jadi saya pernah di apalah diberi istilah sosialisasi kenaikan pangkat oleh ya salah satu petinggi lah dari Dikti lah gitu. Nah, oh gimana cara menilai jurnalnya? Oh, Simagu. Oh ya udah. Nggak punya cara lain. Nggak punya cara lain. Ah, coba nih, find sources. Itu adalah. Oh, itu. Gimana Pak kalau kena gini Pak? Gimana tuh? Artinya Pak Jo, artinya Artinya, ya, di sini ada, di Scopus nggak muncul. Gitu. Ya, coba jangan-jangan komputer saya. Ada yang bisa bantu nggak? Misalnya nih, nah, coba ya. Ada yang bisa buka scopus.com, tidak harus berlisensi ini. Coba saya masukkan ke chat. Coba yang ISSN itu, terbuka enggak? Jangan-jangan komputer saya kan bisa. Coba saya chat yang paling bawah, Pak, Bapak Ibu coba. All. Nah, saya kirim ke siapa nih? Nih, siapa yang bisa bantu? Saya coba Ada, Pak Jo. ada Pak Jul, ada. Masuk kok. Ada. Ada. Nah, kalau ada berarti ini lagi pas error jaringan Iya. bisa saja, Pak. Error jaringan bisa saja. Oke, Di saya ulang lagi. Scopus Education dia 27 pada kuartil 27 eh, berarti berapa? Q3. Nah, kan? Beda kan? Ya. Nah, Sosial sainsnya malah 42 Pak Jul. Masih apanya? sosial sainsnya 42 ya, masih Q3 sih. Nah, masih ketiga kan? Nah, Iya. coba kalau seperti itu gimana, Pak? Oh, Bapak mau pakai yang mana? Yo. Pakai Scopus dong. Nah, kalau Pak saya Jo, ya, Pak Pak. Jo, di luar soal jaringan ya. Tapi peristiwa begini mungkin terjadi ya di Simago ada itu nggak ada. Bisa bisa saja. Bisa saja. Bisa terjadi. Coba kita cek ya. Kita cek ya. Misalnya nih.
Di Scopus itu sudah discontinue, kemudian di Simago belum ada kata-kata discontinue. Itu ada. Contoh ini, misalnya nih, kalau di sini kan ada tulisan gini ya, nanti di sini tidak ada tulisan discontinue di sini nih. Nah, kadang di Scopus.com di sini sudah ada discontinue-nya. Oh, gimana Pak kalau sudah seperti itu Pak? Jadi makanya kembalinya ke hulunya. Jadi Simago itu membantu orang membaca lebih mudah tampilannya, entah ada gambar-gambar gitu. Karena kalau seperti ini di Scopus nggak ada. Pak Jo, kalau untuk meyakinkan, etis nggak seandainya kita kontak dulu ke mereka? Ke mana? Dikti? Nggak, ke itunya, ke jurnalnya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Bapak Nanya, buka webnya. Oke, contoh ini ya. email. Ini ketemu ya, Pak. Nah, Hmm, ini homepage toh. Nah, di sini ya. nggak apa-apa, Pak. Wong kita etika itu kalau Bapak Ibu menipu, nah, itu tidak beretika. Gitu. Wong tanya kok, nggak perlu Pak, tanya aja. Di sini mesti ada editor in chief, Hmm. ada editor in chief. Ini bahasa apa nih sih? Ini bahasa Inggrisnya mana nih? Mana bahasa Inggrisnya? Atas Pak Ibnu tadi udah muncul tadi. Oh itu yang anu Chrome, yang di sini kan ujungnya ada. Nah di sini Q2. Nah di sini ada anunya Pak, kontaknya Pak. Mesti ada awak. Oh ini bawah ini ya, Inggris ya. Nah Ya. ini Inggris ya, diinggriskan dulu kawan-kawan. Karena kalau bahasa seperti ini ya tentu repot gitu. Ayo, yuk. Mana? Nih? Nah, tanya aja ke editor in chief. Oke, Ya. Bapak tanya, is it still covered by Scopus? Which Q2 or Q3? Because I see in Scopus Q3, in Simago Q2. Nah, gitu aja Pak. Tanya aja Pak. Oke, Nggak oke. apa-apa Pak, tanya. Ya. Pak Ju. Ya Pak. Iya, Pak Ju, sekalian saya mau tanya ini Pak Ju, kalau di Scopus itu kita bisa lihat nggak, misalkan artikel kita itu tahun 2020, terbit itu misalkan statusnya itu dia masih Q3 gitu. Ketika kita cek sekarang kan sudah Nah, sudah naik misalkan Q2 gitu. Di Scopus itu bisa nggak? Kalau saya lihat di Simago kan dia ada tuh tahun sekian dia Q2 gitu, tahun sekian dia Q1 gitu. Itu gimana Pak Ju? saya lihat kanunya ya. Punyaan Bapak ada? Scopus ada berapa Pak, Ryan? Iya Pak Ju? Ada berapa papernya di Scopus? Oh saya nggak belum ada Pak Jo. Wow, Masih. mau saya cek. Enggak apa-apa, Q itu bergerak Pak, bisa naik bisa turun karena dia pasar yang menentukan jumlah nanti Q dan tidak itu nanti ketika ada semacam ini Pak. Ini rumusnya nih Pak. Kita lihat rumusnya ya. Rumusnya nih Pak. Ini kalau ada jurnal ini rumusnya di sini Pak. Dia berbanding lurus dengan citasi, berbanding terbalik dengan ini misalnya nih, The Cancer of Clinician ini. Nah, berbanding terbalik dengan jumlah yang dipublish. Nah, ini Pak. Nih. Jadi inilah nanti awal untuk menentukan Q2. Jadi kalau citasinya itu tambah terus, Pak, dia semakin tinggi set score-nya. Kalau jumlahnya banyak, kemudian ini berbanding terbalik, Pak, nanti akhirnya. Sehingga ketika jurnal itu mengpublish mau banyak, itu sebetulnya mikir. Karena akan menjadi pembagi. Sehingga set score-nya akan turun. Itulah kenapa Scopus Content Coverage ini, nah ini kan, ini kalau misalnya tahun 2022 ini menjadi 1.000 gitu, kan akhirnya nanti Turun. jumlahnya di sini Iya, meledak, Pak. iya, turun. Gitu? Ya, Kalau benar. meledak, ini turun kan akhirnya kan? Gitu pertimbangannya dia supaya terjaga kuartilnya itu di sini dibuat stabil. Kalau mau naik, ya harus disesuaikan dengan jumlah sitasi di sini. Kalau jumlah sitasinya naik, naikkan lagi aja. Itu loh, Pak. Ya, oke. Itulah kenapa Buah si Malakama sebenarnya menerima paper kita itu.
Kalau mau naikkan ya nanti mesti turun. Kalau menurunkan bisa naik. Tapi kan pendapatan jurnal jadi turun kan gitu Pak. Gitu Pak Kecuali ya. kecuali dicitasi kan paper itu Pak Jo. Ya, tapi citasi ini pun ini hanya dihitung kalau untuk menjadi jurnal itu menjadi pengukur untuk world class university itu kalau citasinya bukan dari Seb Citizen. Oh, Citasi yang bagus itu adalah citasi punya Pak Royhan, citasi Pak Bagas. Sama-sama tidak kenal, itu yang bagus. ya, Itu pengaruh orang kan begitu yang bagus tuh. ya. Saya mengerjakan perintahnya Pak Royhan, tapi Pak Royhan tidak ngerti saya. Itu adalah pengaruh yang bagus. Ya. Kalau saya rajin karena bos saya Pak Royhan di depan mata, itu namanya Ya, pengaruh injak kaki. ya, ya. Itulah Pak. Saya ini Bagas tadi Pak Bran yang pertanyaan pertama belum terjawab Pak. Yang apa Pak? Yang Bagas, Pak Bidang Bagas. yang apa saya sebenarnya udah reject 3 kali Pak Jo ya, cuma Oh, mau bentar, bentar, nanya. bentar, bentar, bentar. Tadi karena Pak panggil-panggil tidak muncul ya. Iya Bentar, betul, maaf yang selesaiin dulu pertama. punyanya Pak Royhan. Oh ya Pak baik, Bagas. terima kasih. Oke. Oke. Dan apakah perlu mencari proofreading setelah menggunakan aplikasi dulu sama Pak Jo? Oke. Jadi gini Pak, aplikasi untuk proofread itu eh, lakukan kalau ada permintaan Pak. Karena untuk proofread sendiri itu sudah mahal, ya kan? Kalau itu belum tentu dan itu belum tentu diterima. Dan pengalaman dari kawan-kawan yang proofread itu malah justru keluar dari konteks yang dia mau. Karena apa? Proofread itu kadang tidak mengenal disiplin ilmu. Proofreadnya orang sosial, kita orang teknik, nanti berbeda, Pak. Kadang malah nggak terbaca, dan seterusnya itu. Banyak yang melong seperti itu. Tetapi kalau misalnya nanti jurnalnya minta proofread, tapi setelah under review, artinya sudah direview, mungkin menuju ke accepted. Tapi kalau belum apa-apa, belum disubmit, jangan di proofread dulu, Pak. Itu saran saya ya. Hemat uang. Hemat uang. Ya. Itu saran saya, Pak Rohan ya. Oke, sudah terjawab Pak Rohan ya? Ya, Pak Jo. Oke, ada yang belum terjawab belum? Oke, Pak Bagas ya. Oke. Ya Pak. Pak Bagas ini apa nih Pak Bagas? Oh, Saran jurnal bidang manajemen bisnis ya Pak? iya. Manajemen bisnis yang cepat proses reviewnya dan cepat publish, oke ya? Iya Pak. Bapak punya paper berapa tentang manajemen bisnis? Ada 3 Pak. Nah, oke, satu selesaikan sesuai dengan ini Pak. Ini. Nah, ini kualitas ini Pak. Bapak. Nah, ini. Baik Satu Pak. paper selesaikan seperti ini Pak. Baik. Oke, kalau sudah baru disubmit Pak. Ya. Setelah itu submit, lupakan, fokus kepada paper yang kedua Pak. Ya. Kemudian ikuti daftar kualitas ini Pak. Setelah itu tentu sudah diturunitin ya sebelum submit ya. Setelah itu submit, lupakan lagi Pak. Fokus yang ketiga, daftar kualitas ini penuhi Pak. Oke. Nanti mungkin di bulan kedua, ketiga, Bapak akan 3 itu ada panen. Mungkin reject, review. Bapak yang reject ditahan dulu. Bapak fokus yang review. Gitu caranya Pak. Oke. Baik. Nah sekarang 3 paper itu jangan dipublish ke jurnal yang sama. Beda-beda Pak. Oke. Bapak manajemen bisnis toh? Iya, betul. Nah, Bapak tak carikan gini caranya Pak. Ini ujungnya memang begini Pak. Kita nih tidak berbicara dengan ilmu pasti. Itu masalahnya. Ini saya tunjukkan Pak. Bisnis ya. Nih, langsung saya masuk ke subjek area. Bapak, uang tidak ada masalah Pak? Iya Pak. Oke, uang tidak ada masalah itu yang penting. Nih, wes. Uang duitnya riset banyak untuk apa? Oke, misalnya nih, business. Oh, lihat nih. Iya. Ini kan banyak sekali toh. Bapak, ini diklik aja semuanya Pak. Ini semuanya bidang Bapak kok. Oke. Ya kan? Oke, kita apply ya. Kita apply. Oke, Bapak untuk profesor nih Pak? Enggak Pak. Enggak, oke. Oke, sekarang kita untuk lulus atau untuk apa? Ya untuk lulus, Pak. Wes. Q3, Q4.
Eh, minimal Q4, Pak. Oh, yang minimal Q4 itu kan nggak ada yang Q4 itu sudah pol. Minimalis, Pak. Iya, Q5 nggak ada, nggak eselon ada. 5 nggak ada. Iya, iya. Oke. Apa ini? Oke, pilih jurnal. Oke, kita apply. Nah, ada 505 nih, Pak. Bapak urutkan dari satu-satu, Pak. Oke, ini Oke, dokumennya nih. Kita cari yang paling atas. Tadi punya 3 ya, paper, toh, Pak. ya, 3 paper. Bapak masukkan 1 ini, masukkan 2 ini, terus masukkan 3 ini. oke, Itu, Pak. Ini, ya, Pak. Ini open access, jelas. Kalau open access itu artinya apa? Bayar. bayar. Ya, Kalau tidak open access, tidak bayar. Gitu loh, Pak. ya, Oke. Bapak tinggal pilih. Ini dulu misalnya. Oke. Ini upload enterprise and teknologi. Ini masuk ya, Pak, enterprise teknologi ya. Nah, Kalau nanti, saya lihat skopnya mungkin nggak masuk, Pak. Entrepreneurship ya saya, Pak. Kadang-kadang susah masuknya. oke, geser aja bawahnya, Pak. Nih, Oke, manajemen tourism. Nah, ya, masuk quality, access nih. ya, Oke. Tadi sudah saya nganu kan? iya, Pak. Oh, ini nganu aja, Pak. Yang miscellaneous. Sebenarnya manajemen tuh masuk semua aja sistemnya. Iya. Wong Opet tuh butuh manajemen kok. Gitu. Pak, maaf Oke. saya ini kadang-kadang kalau di googling itu kita bisa ketemu Pak atau di apa website jurnalnya ya. Dia Hmm? average berapa lama proses review atau first decision dari editornya Pak. Kan kita Ah, perlu itu Pak. iya, nanti gini, Pak. Nanti Ya. itu ujung-ujungnya nggak bisa, Pak. Oh ya, Saya oke. sudah mencoba. Ini keputusan anu 2 minggu. Enggak juga, Ya, ternyata. oke. Itu hanya apa ya, istilahnya average dari apa yang terjadi. Total. Ya. Jadi strateginya lihat yang papernya banyak tadi ya Pak itu Ah, habis betul, Pak. Yang supaya papernya banyak nih, Pak. probability-nya ya, probability Iya, tinggi ya Pak. Oke. probability-nya kan jadi tinggi, Pak. Iya, iya. Misalnya ini kita ambil nih, Iya, misalnya. Ini ya, iya. Journal of Environmental Business ini. Nah, manajemen ini. Iya. Nah, ini kan skopnya di sini aja, Pak, yang penting, Pak. Bapak masuk enggak skopnya di sini kan? Oke. Oke. Terus Bapak terus lihat nih. Oh kan? Oh Lumayan ya. 200 per tahun kan? Kan Iya, lumayan, betul. Pak. Ya kan? Betul. Oh, kan stabil, Pak, nih, Pak. Iya, 200, 209, 210, 206 kan stabil ini, Pak. iya. Nah, Bapak tinggal ambil ini. Terus kalau di sini tidak ada linknya web, Bapak dari sini ambil aja ISSN boleh, ambil nama itu juga boleh, masukkan ke Simago sini. Ya, Iya. Pak. Nah, Oke. kemudian pastekan di kolom search di sini. Nah, Oke. ntar. Kemudian nanti cari websitenya dari sini, Pak. Saya Ya. selalu mentraining kawan-kawan buka 2 web ini supaya Oke. tidak ya walaupun cloning itu masih saja terjadi ya, Pak. Tapi kan kemungkinan kecil gitu loh. Nah, dari sini nah coverage-nya ada information-nya enggak. Kalau nanti enggak ketemu baru di googling, Pak. Nah, Iya. ini information ada enggak nih? Ada itu Pak di atas biasanya. Nah, Mana? di belah turun dikit Pak, agak turun biasanya. Turun lagi Pak. Ada di homepage gitu biasanya tulisannya. Mana? Belum Belum. ada. Turun Pak. Aduh, aduh. Oh, nggak Biasanya ada. di atas tadi, Pak. Nggak ada Pak. Nah, ini kan Q4. Ya, Di sini berapa? Di sini berapa? Q4. Di sini nah, Q2. Q2. Jadi udah naik ya. Ya bukan bukan masalah sudah naik. Ini di Skimago di Q4, masih toh? Oh, Jadi jadi Q3 ya. Q Q3, Ya, Q3. Nah, ini ya. di Simago Q4, di Scopus Q3. Q3. Nah, ya Hmm. toh? Berbeda. Memang Ya, Pak. organisasinya berbeda. Ya, Ya. perusahaan yang berbeda. Nah, kalau tidak ketemu di sini, Bapak bisa geser ke namanya aja, nama, oke. Ya. Kemudian kita copy, masuk googling. Ini baru masuk googling, Pak. Nah, Ya. oke. Masuk googling, paste, terus tambah jurnal. Gitu, Pak. Nah, nah inilah, Pak. Ya. Tuh, Oke. oke. Nah, setelah ketemu nih, Pak, ini ini Bapak nanti akan submit ke sini. Bapak munculkan ISSN-nya nih. Hmm. Ya.
Ini harus sama dengan 3 itu. Dengan Scopus sama Simaku. Oh, ya, Nah, baik. coba kita cek ya. ISSN Gimana? 7729 ya. Ya, Nah, sama toh? sama, Pak. Nah, Scopus Scopus. Nah, sama toh? sama. Ya. Itulah. Nah, Bapak Hmm, masuk ke sini. ya. Begitu caranya. Nah, setelah Oke. sampai ke sini, Bapak lupakan. Ya, Terus fokus membuat paper kedua. ya, setuju, Paper Pak. kedua, pakai tadi apa yang saya bilang itu, Iya, kualitas Pak. ini. Nah, ini lagi. Begitu, Pak, caranya, Pak. Iya. Pak, yang NDVI itu benar kata Bapak tadi, Pak. Saya dia kirim misalnya minggu malam ya. Senin Hmm. siang itu udah ada jawabannya langsung di reject, Pak. Iya, Terus kemarin itu yang biasanya betul, Pak. profesional tuh, Pak. Betul. Yang turism juga 2 hari udah langsung dia reject gitu, nggak ini ke cepet tuh, Pak. Ya, Dan, baguslah malah. Segera nah, berbuat kita. Segera beraksi. betul. Ya. Jadi Mas Bapak tetap semangat, intinya tetap anu ya, Pak. Kirim-kirim terus banyaknya ya. Terus, Peluangnya jadi bisa gede. masalahnya tuh kembali saya simpulkan ya. Iya. Masalahnya tuh bukan di jurnal. Bukan Betul. bagaimana menerima paper kita, enggak. Tapi masalahnya di kita bagaimana memproduksi paper itu, perbaiki kecepatannya. Itu sebetulnya. Iya, tuh. Terima kasih Pak Jo. Jadi Eh? semangat nih kita. Iya, gitu ya, Pak. Iya, nanti kalau yang open tadi ya, nanti tinggal kayak caranya Pak Jo minggu lalu ya, kita tawar ya Betul. Pak. Kok bisa Iya, gratis ya? tawar. Terima Tawar. kasih. Baik, baik. Terima Izin kasih Pak Pak. Su, Oke, Ya, baik. izin off Ya, kamera. terima kasih. izin Pak Su. Ya, Pak. Dalam kasus reject Pak Su, jadi Ya, dalam kasus reject itu berarti kan artikel itu kan udah harga mati, nggak bisa lagi di jurnal yang sama ya. ya. Nah itu gimana treatmentnya? Apa kemudian kan eman-eman kan? Apa Hmm. kita permak lagi untuk ke tempat lain gimana? Nah, gini, Pak. Kalau reject, Bapak nggak usah merayu ke jurnal itu lagi. Itu Hmm. saran saya. Ini masalah harga diri. Kalau ditolak pacar, wes pokoknya nggak usah datangi. Udah, nanti datangi 10 tahun lagi bawa Pajero Fortuner gitu ya, Pak. Hmm. Nah, terus kalau sudah jelas di reject, Bapak punya 2 pilihan. Pilihan yang pertama memperbaiki. Kalau nggak punya pilihan, nggak usah diperbaiki. Templatekan jurnal yang berikutnya. Submit lagi. Itu, Hmm. Pak. Karena Maksudnya apa, Pak? mesti bikin artikel baru ya? Enggak, jurnal paper yang lama, yang di reject tadi, Pak. Ya, di. Paper yang lama yang di reject tuh, Hmm. nggak laku di situ, pindah ke tempat lain. Oke. Nah, pengalaman dari kawan tuh, ditolak di Q4, diterima di Q2. Itu ada, Pak. Oh gitu. Iya, karena apa? Karena reviewer itu juga manusia. Bisa jadi habis bertengkar dengan istrinya, terus mereview punya Bapak, galaknya setengah mati. Bisa jadi. Bisa jadi baik-baik saja. Udahlah, oke, 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 oke. Revisi minor, ya bisa. Oh, Biasanya manusia. kalau reject itu mereka kasih alasan Pak Sio, kenapa di reject itu ya? Ada yang karena kasihan tidak ngasih alasan juga ada, Pak. Hmm. Yo, namanya itu hak mereka toh untuk mengatakan, oh, Bapak misalnya ngelamar pada seseorang, ditolak. Masa Bapak menuntut? Alasannya apa menolak saya? Kan jauh usah, Pak. Itu hak-haknya dia toh. Kita hak memilih, dia hak untuk menolak dan menerima toh, Pak. Ya toh, Pak. Jadi pindah ya. Wes pokoknya kalau reject itu solusinya hanya satu. Lupakan mantan, move on, pindah ke lain hati. Cepat. Wes. Ya. Oke ya, Pak. Makasih Pak Sio. Sama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, mau saya kembali ke atas tadi. Pak Bagas sudah. Pak Mujahid Said ada? Ya Pak, ada Pak. Oke, judulnya Pak. Assalamualaikum. Ya Waalaikumsalam. Pak. Oke, judulnya Pak Said ya. Ya. Apakah seperti ini? Implementasi hadis tentang penetapan pemimpin bagi anggota jamaah tabligh waktu khuruj. Oh, ini ya judulnya ya Pak. Ya Oke. Pak. Apakah seperti ini bisa diterima di Scopus Pak? Ini bukan masalah diterima dan Scopus. Ini signifikansinya belum kelihatan. Jadi judul itu Implementasi Pak. implementasi hadis tentang penetapan pemimpin ini seperti temuan. Ini temuan. Ini namanya metode atau finding. Nah, ada lagi yang kedua harus signifikan. Nah, yang ketiga namanya objektif. Yang sudah terbiasa jangan bosan ya.
Oke. Jadi ini adalah metode. Ini metodenya. Merah. Nah, oke. Nah, ini belum kelihatan signifikansinya di mana, objektifnya di mana. Coba cerita sama saya, Pak. Penetapan Cerita sama saya. penetapan Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa, Pak? ini untuk menetapkan pemimpin, Hmm? Terus, menetapkan pemimpin. gimana? Caranya gimana dia? Jadi di jemaat tablik itu sebenarnya selalu khuruj, selalu keluar, dan Oke, tentunya oke. mereka Oke, oke. mengangkat pemimpin, siapa yang jadi pemimpin dalam ketika mereka keluar. Oke. Ini implementasi hadis ini temuan, Pak. Ini. Ini yang tentang penetapan pemimpin ini eh, eh, kalau misalnya untuk memudahkan gitu, Pak. Ya, Kan gimana, Pak? Kalau seperti ini gimana, Pak? ya, boleh juga. Nah, ini untuk memudahkan ini signifikan, Pak. Oke. Untuk memudahkan ini adalah signifikan. Selalu begitu, Pak. Oke. Ya, Penetapan pemimpin ini objektif. Nah, begitu, Pak. Jadi 3 itu, Pak. Selalu 3 itu, Pak. Jadi kalau kalau pemimpin pergi, udah kembali ke hadis bagaimana menetapkan pemimpin. Gitu? Nah, ini nanti tambah dijadikan an empirical study. Pada jamaah tablik. Kan gitu, Pak. Implementasi untuk memudahkan penetapan pemimpin pada waktu kurut ini masukkan ke sini. Nah, itu. Maaf kalau boleh bertanya, Pak. Oke, Pak Said, gimana Pak Said? Asik nggak, Pak? Iya, Pak. Nah, Kalau boleh empirical. bertanya, Pak Jo, Ya, Bu. Gimana, Bu? apakah kata memudahkan itu bisa dihilangkan? Nah, Artinya memudahkan itu ada dalam kontennya. Tapi mungkin implementasi hadis dalam penetapan pemimpin pada waktu khuruj. An empirical study on jamaah tablik. nah, nanti signifikansinya nggak muncul. Signifikan ini kontribusi, Bu. Inilah kontribusi, Bu. Nah, setiap judul upayakan kontribusi itu udah kelihatan di judul, Bu. Oke. Itu kan ini yang kita inginkan tuh. Gini, jurnal itu ada 2 pintu. Pintu pertama adalah editor. Nanti editor itu akan memasukkan ke reviewer kan gitu toh, Pak. Iya kan? Nah, jangan sampai baru di pintu editor sudah dibuang gitu. Kan editor nggak mungkin membaca detail paper kita toh. Nah, yang membaca paper detail siapa? Reviewer toh. Nah, ketika di pintu editor itu yang paling mungkin dibaca dulu apa, Pak? Mesti judul gitu. Kemudian nanti tambah abstrak. Gitu. Detailnya itu di reviewer. Coba judul tok wis hubungan antara bla 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 terhadap hasil itu skripsi banget gitu loh. Gitu loh, Bu. Oke? Ya. Berarti signifikansi harus ada di judul. Upayakan, Bu. Ini saya mempelajari kayak gini, Bu. Coba cari-cari Q1, rak muncul ada signifikan sudah kelihatan, Bu. Ada signifikan sudah kelihatan, Bu. Ya. Begitu Pak Said ya? Terjawab Pak Iya, Said? ya, Pak. Oke. Sekarang saya lanjutkan pertanyaan yang setelah Pak Royhan, Pak Said sudah, kemudian Pak Bagas sudah. Oke. Kemudian Dwi Cahyo? Dwi Cahyo ada? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Imrat ya, Pak? JJ, Pak. Imrat. Ini pertanyaan tentang Imrat. Nggak apa-apa ya, Pak. Diulang-ulang terus ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya, Pak ya. Bapak yang lain ya jangan bosan lah, ya toh. Nah, nih Imrat. Imprat itu singkatan dari introduction, method,
result, discussion ditambah conclusion. Betul? Jadi kawan-kawan semuanya, impret itu susunlah dengan membuat kalimat-kalimat sederhana dari 7 pertanyaan ini. Kemudian dari luas mengerucut, kemudian setelah masuk metodologi, mulai pembahasan, ketemuan sampai kesimpulan mulai meluas. Begitu caranya. Sederhananya seperti itu. Jadi introduction itu sudah separuh, Pak. Ya, separuh itu adalah dari luas mengerucut, understanding of the word buat 5, gap buat 5, how and why should we fill the gap buat 3 atau 4 boleh. Jadi nanti ketika nomor 1 sampai 3 ini selesai menjadi 13 sampai 14 kalimat. Itu tok, nggak perlu banyak-banyak. Ya. Nah, pernyataan-pernyataan yang kita buat di dalam menjawab 1 sampai 3 ini ketika masuk introduction, jangan pernah terpikir bahwa kalimat kita itu harus dihebat-hebatkan. Nggak perlu, Pak. Menulis ilmiah itu tidak dibebani membuat kalimat yang mendayu-dayu. Sehingga mengesankan hebat. Enggak. Kalimat yang kita punya fungsinya adalah menjadi mantra bagi Q1 masuk ke dalam paper kita. Itu, Pak. Gimana, Pak? Praktek gimana, Pak? Boleh dijelaskan detailnya, Pak? Misalnya result itu yang dibahas apa saja, discussion apa saja gitu, Pak. Result itu nggak perlu dibahas. Result itu hanya temuan tempelkan. Membahasnya ketika masuk namanya discussion. Discussion. Oke, Pak. Jadi misalnya, Bapak sudah doktor? Sudah mau profesor? Belum, Ya, Pak. Mau cari pintu keluar nih, Pak. Pintu keluar jadi doktor? Iya. Bapak mesti sudah tahu namanya model-model. Temuan bisa ada model. Pernah bayangkan, Pak? Iya, Pak. Nah, seperti ini loh, Pak. Model-model seperti ini. Contoh nih, kalau punya saya nih, Pak. Nah, misalnya gini nih. Model gini loh, Pak. Pernah lihat ya, Pak? Oke. Iya. Ketika masuk risal, Pak, nggak usah menjelaskan. Jangan tambah-tambahi kalimat. Tempelkan saja, Pak. Oke. Jadi kalau ini saya elaborasi lebih dekat ya, langsung lebih jauh ya. Ini saya besarkan ya. Bapak mau mulai dari mana? Introduction atau discussion tadi? Dari result sama ini aja, Pak. Sama discussion, Pak. Oh, risal sama discussion. Oke. Riset method. Ini metode ya. Kemudian risal. Oke. Risal. Terus discussion. Terus conclusion. Oke. Enggak usah Mbak Gusi dibenarkan, Pak. Sono tuyule di sini. Oh, risal loh, Pak. Risal seperti ini, Pak. Pak, ini tempelkan aja, Pak. Nah, enggak usah dikomentari. Tempelkan aja, Pak. Tempelkan ke sini, Pak. Oh, sini, Pak. Oh, tempelkan gitu aja, Pak. Nah, Bapak enggak usah anu dulu, Pak. Enggak usah ngata-ngatain dia. Enggak usah, Pak. Enggak perlu dikata-katain. Ngata-ngatainnya nanti ketika sudah masuk namanya discussion. Tak tempelkan dulu ya, Pak. Tak buat gaya mudah dulu ya, Pak. Segini, ini temuan. Intinya membuat paper itu apa toh? Menjual temuan. Nah, bagaimana sekarang isi discussion, Pak? Kalimat, Rizal, oke, sudah ketemu. Gimana ngisi diskusi? Ngisi diskusi itu setelah Bapak mengetahui yang namanya gap, Pak. Ini kan ada what is known. Halo? Kemudian what is unknown. Nah, ini Pak, Bapak harus menjawab what is unknown ini 5. Gapnya ini harus 5, Pak. Kenapa saya ingin jelaskan kenapa harus 5 nih, Pak? Ya, oke. Ini, Pak, ini awalan dari mendiskusikan ini, Pak. Karena apa? Diskusi itu bagaimana temuan ini, temuan ini menjawab gap.
Jadi kalau gapnya nggak ada, jawab apa? Bisa menerima enggak kata-kata saya, Pak? Jadi Bapak Ya. harus cerdik membuat lubang. Oh. Oke, lubang inilah yang Bapak Ibu harus terampil. Misalnya nih ya, ini apa toh nih? Ini tentang proses pengambilan keputusan bersifat kolaboratif. Oke. Kepemimpinan. Kepemimpinan kepala sekolah ini judul apa tadi? Misalnya nih, proses share leadership. Jadi share leadership. Oke, saya tutup dulu biar Bapak jangan ngoret-ngoret di sini. Kalau ngoret-ngoret nanti terganggu kita ya. Oke, jadi ini share leadership. Bagaimana kepala sekolah melakukan share leadership? Oh, sebetulnya kan semua keputusan itu kan keputusan kepala sekolah. Tapi yang melakukan kewenangan itu tetap wakil-wakil kepala sekolah, kan gitu loh. Nah, ini kawan-kawan semuanya harus memunculkan ini di dalam tampilan di Imprat. Nah, tempelkan sini. Oke. Nah, ini kalimatnya ini, kalimat gambar ini saya buat nganu ya. Nah, saya buat judul ya, Pak ya. Saya buat judul ya, Pak. Oke. Saya praktekkan ya, buat judul ya akhirnya ya. Oke, akhirnya judulnya jadi gini, Pak. Nah, judulnya menjadi model. Aduh. Model share leadership untuk memudahkan kepala sekolah mengambil keputusan. Ya, coba Pak. Ini kan sudah kelihatan Pak, untuk memudahkan keputusan. Oke, saya tutup dulu. Bapak jangan ngoret-ngoret screen saya, nanti kawan-kawan terganggu. Oke, halo. Nah, kan? Ini judulnya toh? Nah, judulnya toh, Pak? Iya. Pak? Iya, Pak. Nah, Bapak harus memunculkan ini gapnya, Pak. 5 tadi. 5 kalimat. Gimana gapnya? Namun pada kenyataannya masih ada praktek ada kepemimpinan yang negatif-negatif ya. Kepemimpinan kepala sekolah model one man show. Ada enggak praktek kepala sekolah one man show tuh? Yang gaji kepala sekolah, beli semen ya kepala sekolah, megang uang ya kepala sekolah, ada enggak? Banyak. Green one. Itu namanya, ini namanya bukan, tidak ada share leadership, kepemimpinan yang terbagi gitu loh, Pak. Ya, itu Pak. Nah, ini kan namanya apa namanya? Ini kan namanya gap, Pak. Oke? Nah, contoh lagi. Nah, kewenangan. Berikutnya nih ya, misalnya nih. Aduh, ini RSPKU siapa tuh nih? Saya stop dulu ya. Mohon Lalu saya diberitahu jangan oret-oret. Jangan oret-oret. Iya, oke. Nah, kewenangan. Kewenangan kepala sekolah tidak didistribusikan secara merata. Misalnya gitu loh. Kan negatif-negatif loh. Itu one man show kepala sekolah nih. Nah, ini nanti gimana Pak? Apalagi misalnya nih. Pak Oke. Jo. Tanya Pak Jo. Nah, tunggu dulu. Banyak keputusan, keputusan Kasek yang terlambat. Misalnya loh, kan biasanya nunggu kepala sekolah selone wong. Tunggu, nunggu kepala sekolah baru beli semen dia. Minum. Nah, seperti ini, Pak. Ini dijadikan, ini semua, ini dijadikan topik-topik untuk diskusi, Pak.
Ini Pak. Topik diskusi pertama adalah praktek one man show. Oke. Nah, kewenangan tidak merata. Oh. Kewenangan tidak merata. Gitu? Kemudian apa lagi nih? Oke. Lambat. Diskusan terlambat. Lambat. Gitu? Nah, ini dibuat 2 kalimat nih, Pak. Nih, dibuat kalimat. Coba sekarang kita ngunek-ngunek ke ini. Ngunek-ngunek ke gambar yang kita punya nih. Oke. Kayak ngunek-ngunek ke ini. Gimana kepala sekolahnya? Supaya dia tidak one man show. Nah, solusinya adalah kepala sekolah menggali informasi dari stakeholder eksternal dan internal. Kan 2 nih, Pak. Ini kan eksternal, internal. Itu, Pak. Nah, setelah itu nah, dibawa ke rapat yang melibatkan ini. Kan gitu, Pak. Oke? Tapi ini nanti dibuang, Pak, nomor 1-nya. Ini dibuat kalimat sendiri. Buat 2 lagi. Gitu, Pak. Nanti kalau sudah jadi, Pak. Ini misalnya nih. Ini juga begitu, Pak. Buat 2 kalimat seperti ini. Nah, kalau sudah jadi nih, Pak. Ini dibuang nih, Pak. Ini buang. Dibuang. Sehingga kalimat ini menjadi 4 kalimat. Kalau sudah 4 kalimat, Pak. Nanti dicarikan Q1, 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 Q1 untuk memperkuat kata-kata kita, Pak. Itu, Pak. Ini citasi 5 sampai 15 referensi terbaik dunia. Gitu, Pak. Ini juga begitu kalimat kedua, Pak. Sama, Pak. Nanti kan jadi beranak pinak, Pak. Loh, apa harus 15? Kan antara, toh, Pak. Nanti kok harus 15, mumet. 5 juga boleh, 3 juga boleh. Tapi yang perlu kita ketahui, diskusi itu kalau cuma 1 atau 2 paragraf, apa nanti kesannya? Kesannya adalah paper ini tidak mendalam. Bapak pernah kehabisan kata-kata waktu diskusi? Pernah tidak? Pernah tidak? Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Jo. Ini sesuai dengan pertanyaan saya yang masuk dalam chat terkait dalam membuat gap tadi itu. Kalau saya melihat Pak Jo tadi itu kan dasarnya dari temuan Pak Jo. Membuat gap itu dari temuan. Betul. Namun di introduction itu kan memang harus ada beberapa unsur, di antaranya adalah ada how, what is noun, what is a noun. Berarti di situ kita kan masih belum ada temuan, Pak Jo. Nah, dengan demikian maka apa dasarnya kita untuk melakukan gap itu kalau dalam introduction itu masih belum mendapatkan temuan itu, Pak Jo. Apakah kemudian harus merujuk pada fokus masalah yang ada atau gimana, Pak Jo? Terima kasih, Pak Jo. Ya, terima kasih. Jadi ketika membuat paper bukan fokus kepada masalah, Pak. Membuat paper itu adalah fokus menjual temuan. Saya ulang ya. Ketika Bapak melakukan riset, fokus mencari masalah untuk diteliti sehingga menemukan solusi. Itu kalau melakukan riset. Tapi kalau risetnya sudah jadi, temuan sudah muncul, Bapak fokus membuat paper adalah menjual temuan itu. Oke? Logikanya begini, Pak Matnin ya. Ya, betul, Pak Jo. Udah gini. Ketika belum ditemukan namanya Pancasila, Pak, founding fathers kita itu mencari bagaimana masalah keberagaman, kebinekaan di Indonesia ini bagaimana menjadi menyatu, Pak. Oh, dicarilah pakai agama. Ada yang nggak setuju. Pakailah gini dulu. Akhirnya muncul Pancasila, Pak. Kenapa? Mereka fokus kepada bagaimana mengatasi solusi, menemukan solusi untuk menyatukan seluruh Nusantara itu, Pak. Akhirnya ditemukan namanya
Pancasila. Jadi Pancasila itu temuan, Pak. Temuan. Tapi ketika membuat pembukaan UUD 45, fokusnya Pancasila sudah ketemu, Pak. Jadi Pancasila itu seperti Rizal ini, Pak. Rizal tidak temu. Baru menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Gitu loh, Pak. Oke, logika saya nih bisa menerima enggak, Bapak? Iya. Bisa enggak, Pak? Iya, Pak. Bapak saya tanya dulu, Pancasila dulu apa pembukaan UUD 45 dulu, Pak? Pembukaan. Ya enggak, no. Pancasila. Pancasila. Ayo, jangan lupakan sejarah, Pak. Ayo. Jangan Pak Jo. Jas merah, jas merah. Jas merah, Pak. Pancasila dulu ditemukan, baru disusun pembukaan. Oh, pembukaan. Gitu, Pak. Dan pembukaan selalu dibuat mesti what is known, Pak. Understanding of the word, Pak. What is known mesti understanding of the word, Pak. Ayo, Pak. Bukan masalah. Understanding of the word. Ayo. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bawa. Ayo. Ayo, salah. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah segala bangsa. Nah, itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu namanya understanding of the word. Penjajah aja setuju itu, Pak, aslinya, Pak. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu, Pak. Coba kalau dibuat understanding of the word, coba waktu sana, coba, Pak. Ayo, Pak, praktek sini, Pak. Ayo. Share leadership untuk memudahkan kepala sekolah mengambil keputusan. Ayo, coba. Y-nya coba, Pak, keputusan kepala sekolah. Keputusan Kasek merupakan dasar dari jalannya sebuah organisasi sekolah. Itu namanya understanding of the word, Pak. Sopong sih ras setuju. Nah, rana keputusan kepala sekolah ya ora mlaku, Pak. Gimana, Pak? Ayo, Pak, berpikir sederhana, ya. Saya ulang ya. Membuat paper itu bukan fokus mencari masalah, tapi menyelesaikan masalah. Menjual temuan. Menjual. Ini kan saya mau menjual ini, Pak, sebenarnya, Pak. Bertanya, Pak Jo. Oke. Pak, ada hubungannya dengan ini enggak, Pak? Ini masalahnya dia pertanyaan berikutnya. Ada, Pak. Ya, oke, Pak. Itu Rizal itu apakah diberikan juga sumber data? Oh iya, no, Pak. Nanti kan ketika sudah menulis ini, toh, Pak. Sudah menulis seperti ini, toh, Pak. Nah, sudah menulis seperti ini, kalimat ini. Nah, nanti kan ada kalimat kedua, toh. Nah, saya tulis dulu nih. Titik. Kalimat kedua, titik. Kalimat ketiga, titik. Gitu, toh. Nanti juga begitu, Pak. Ini. Nah, dimasukkan Q1. Itu, Pak. Masukkan Q1. Masukkan Q1. Masukkan Q1. Citasi 5 sampai 15 referensi terbaik dunia. Tuh. Jadi kalimat kita ini, Pak, Pak Mat ini. Ya, Pak Jo. Ini kalimat sederhana, Pak. Iya, sederhana. Yang membuat kalimat ini hebat siapa, Pak? Iya, karena ini loh, Pak. Nah, citasinya. Itu. Coba Bapak ke gereja apa ke masjid ini tidak ada hubungannya dengan Sarah. Ke gereja apa ke masjid? Pak Patin. Kenapa, Pak Jo? Bapak ke gereja apa ke masjid? Ke masjid itu aja. Masjid, coba gini. Ini logika gini. Ini bukan masalah Sarah ya. Iya. Khotib tuh, marilah kita berbuat baik. Karena berbuat baik itu tidak hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Titik. Jani harap tak protes, Pak. Tapi khotibnya bilang, seperti kola Rasulullah. Jamaah diem, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi kalimat kita ini, Pak, akan menjadi naik karena apa? Ada orang-orang hebat masuk ke dalam paper kita. Iya. Artinya apa, Pak? Nggak usah terbebani membuat kalimat hebat. Cukup pernyataan subjek, predikat, objek. Kalimat itu menjadi mantra untuk orang lain masuk ke dalam paper kita.
Gitu. Gimana, Pak? Jadi naik enggak kualitas paper kita, Pak? Naik. Kalau result itu sesuatu yang unknown, Pak. Result itu sesuatu yang Unknown. Result itu apa sih, Pak? Saya tanya dulu result. Temuan. Hasil ya, Temuan. temuan. Yo, temuan kok gap. Unknown itu kan gap, Pak. Gap. Temuannya Perlu referensi itu, Pak. gini. Temuan itu adalah sesuatu yang akan memberikan solusi terhadap masalah. Riset selalu begitu. Karena apa? Setiap riset mesti ada manfaat riset. Betul enggak? Ya. Mesti ada manfaat riset. Kalau misalnya yang kita cari manfaat riset, temuannya misalnya gap, misalnya, berarti tujuannya adalah mengungkap. Mengungkap gap. Nah, Bapak tinggal mengungkap adanya ini. Tapi mengungkap sendiri itu menjadi kontribusi. Nah, mengungkap itu menjadi kontribusi. Jadi kalau Bapak Ibu temuannya adalah sesuatu yang negatif, berarti itu adalah mengungkap. Contoh misalnya, mengungkap intensi. Kenapa anak-anak kecil itu kok suka ke TPA misalnya. Apa, Pak? Mengungkap. Temuannya ternyata orang itu bukan seneng ngaji, tapi suka jajan cilok di pinggir jalan, misalnya. Loh, itu kenyataan. Loh, itu dulu anak saya gitu, Pak. Tak kira ya anak saya rajin, soleh banget itu. Wah, masuk jam 3 dan itu sudah mulai toto-toto, Pak. Gitu. Begitu terlambat jam 4, nggak mau, Pak. Padahal TPA belum dimulai, Pak. Setelah saya selidiki ternyata, ya gitu ciloknya itu. Ada motif yang mendasar ciloknya. Oh, iya. Loh, ini bukan masalah salah dan benar, tapi ini kawan-kawan kadang kita salah ya, salah mengungkap. Iya. Sederhana, Pak Jo, sederhana. Emang hidup itu sederhana, Pak. Nggak ada yang ruwet, Pak. Yang ruwet itu otak kita sendiri yang ruwet. Meruwet-ruwetkan. Ruwet-ruwetkan. Tapi memang hidup memang harus belajar ruwet, Pak. Supaya bisa hidup sederhana itu kalau kita belajar ruwet, Pak. Oke ya. Ya. Jawab ya. Ya, terima kasih Pak Jo. Ya, sama-sama. Makasih Pak Jo, makasih Pak Jo. Oke. Ani Solehat. Ada Ani Solehat? Ani Solehat? Info daftar harga Scopus yang biasanya maksimal 5 juta. Oke. Saya Ada jawab yang enggak? gratis. Yang gratis saja di mana 5 juta. Gratis banyak kok. Bapak, enggak usah takut. Ya, bayar itu. Saya ulangi ya, tentang bayar ini ya. Semuanya saja ya. Bayar itu adalah masalah yang paling mudah diselesaikan. Oke. Gimana caranya? Ini cara saya. Ada koboi, ada soleh, sama sedikit nakal. Ya, pokoknya submit saja, kemudian nanti ujung-ujungnya setelah accepted suruh bayar. Kemudian koboi ditawar. Nah, gitu Pak. Tawar itu mesti ada 2 jawaban. Diterima dan tidak. Kalau nggak ditawar, ya tetap harus bayar. Kan gitu. Nah, jadi kawan-kawan nggak usah ragu untuk menawar. Ya. Saya pernah dapat 1.000 euro, kemudian kita bayar menjadi 300 euro. Wah, setelah disetujui, gelo. Wah, ngerti ngono 0 rupiah. Namanya orang nggak bersyukur. Ya. Nah, kemudian saya praktekkan yang kedua, yang ketiga, 37 sama 43 juta. Kemudian kita tawar menjadi 0 rupiah. Itu bisa. Nah, kalau mau bayar, kalau misalnya ditawar kok nggak mau, suruh bayar. Ya sudah, bayar. Nah, nanti kalau misalnya suruh bayar dan terpaksa tidak ada pilihan untuk diturunkan harganya, Bapak tinggal minta, is it possible to add the co-author? Gitu, Pak. Apakah mungkin untuk nambah co-author kami yang melakukan riset bersama ini, Pak, untuk memudahkan kami membayar? Nah, gitu caranya. Kalau sudah accepted, Pak, lakukan dulu. Jangan belum submit, sudah nawar. Jangan. Sudah accepted, baru nawar. Gitu. Jadi nanti kalau tetap harus bayar, minta
nambah co-author 5 atau berapa, 10 ya boleh. Nah, mereka yang 9 itu suruh iuran. Bayar. 3 juta, 3 juta, 3 juta. Nah, 9 orang jadi berapa? 30 juta. Nah, gitu kalau bayar 30 juta. Gitu caranya, ya Pak. Oke, jangan takut. Ya. Dan yang perlu diketahui Bapak dan Ibu, jurnal di seluruh dunia yang paling banyak itu bukan yang berbayar, yang free itu Gratis. yang gratis itu yang paling banyak. Nah, cuma masalahnya kalau gratis yang mesti banyak orang yang minat. Itu aja. Itu. Antri panjang. Antri panjang. Ani Solihat sudah. Abdullah Ramli. Cara cepat mengetahui APC-nya. Ketik jurnal, kemudian tambah APC di Google. Misalnya nih ya, bagaimana cara mengetahui APC jurnal tanpa perlu korek-korek webnya? Bagaimana menghadapi jurnal yang susah sapinya? Oh, yang susah sapinya. Nih, APC cepat ya. Ya, ini saya praktekkan ya. Misalnya, jurnalnya adalah plus one gitu. Nah, plus one. Nah, tambah gini, Pak. Plus owner, terus APC. Nah, langsung Google, Pak. Atau kalau enggak, nah ini kan sudah kelihatan nih. Publication fee. Oh, ini kan. Oh, udah kelihatan ini, Pak. Gitu. Nih, kalau enggak, tanya ChatGPT. IE banyak. Tuyul, tuyul. Oke. Gampang toh? Gampang toh? Tuyul, 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 Iya. tuyul. Nah, terjawab ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana menghadapi jurnal yang susah sapitnya? Wih, ini Pak. Ini pengalaman saya, Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak. Kalau jurnal itu memberikan administratif, kemudian editorial manager dalam bentuk editorial manager atau dalam bentuk author guideline yang complicated, yang ruwet, yang rigid, yang detail, ini pengalaman saya, potensi diterima itu lebih besar, Pak. Karena apa, Pak? Dari submit yang ruwet itu sendiri sudah seleksi, Pak. Oke, Pak. Ini bukan masalah nganu loh ya, menghibur diri loh. Enggak, Pak. Ini pengalaman saya. Tapi kalau mudah masuk, mudah dibuang. Gitu, Pak. Itu dulu, pegang dulu kata-kata saya ya. Pak Abdullah Ramli, semuanya saja nih ya. Nah, sekarang kalau bagaimana yang susah ruwetnya, ruwet dalam submit, Bapak dan Ibu ikuti saja. Menurut saya itu berpeluang untuk mudah diterima. Wong yang mengikuti kok susah loh. Ngikutian makmum kan begitu lah. Rukuk-rukuk, sujud-sujud, itidal. Tinggal ikut kok susah loh. Ya Pak? Nah, oke. Nah, suaranya enggak ada nih, enggak tahu nih. Halimah. Halimah ada Halimah. Halimah. Wah, apakah? Hadir, Pak. Oke, Bu Halimah tanya tentang bagaimana artikel yang keywordnya panjang. Ya, Bu? Iya. Ini Ya, nanti Pak. susah terus mencari referensinya gitu, Bu? Iya benar. Susah Oke, cari referensinya, kemudian apa coba? susah untuk mengutip. Loh, mencari referensinya atau ngutip? Dua-duanya, Pak. Oke, mencari referensinya dulu ya, coba ya. Oke, Ibu Ya. apa? Keywordnya yang susah tadi apa, Bu? Boleh sini, Bu. Sebenarnya saya fokusnya kepada asam lemak trans fatty acid. Terus? Nah, makanan yang mengandung asam lemak trans. Oke. Itu, Pak. Terus bahasa Inggrisnya apa, Bu? Apa ya? Saya, nih. Tulisan ya. Asam, lemak, apa, Bu? Tran ini Ya. transmigrasi atau transportasi?
trans. Ini seperti ini. Ya, Coba bahasa Inggrisnya. transfetik acid. Kalau bahasa Inggrisnya transfetik acid. Oke, Bu. Bentar, Bu. Ada tamu. Mamanya Elsie. Ada tamu, ada tamu. Ini kalau misalnya ini bahasa Inggris kan apa ya, Bu ya? Transfetik acid. Coba ya. English. Asal transfetik acid. Nah, ini. Ya. Ini ya. Ini, Bu. Ya. Ya, ini. Ini nyari. Iya, benar. Mencari referensinya susah. Kemudian kalaupun ketemu referensinya itu, udah ada referensinya, kita mau mengutip kalimatnya yang kemarin Bapak sampaikan secara tuyul tadi. Oke, berarti mencari referensinya tidak ada masalah? Enggak. Oh, berarti pertanyaan Ibu, paper sudah ketemu gitu? Iya. Oke, terus? Emang papernya agak sulit. Nah, saya itu maunya asam lemak trans pada makanan gitu, yang terkandung pada makanan. Nah, itu mengutip, mencari untuk dalam kalimat, mencari kalimat yang terdapat di dalam artikel itu nggak ada. Itu kan kemarin saya coba mencari dalam Mendeley. Saya buat keywordnya di Mendeley. Tapi nggak ketemu. Jadi kalau misalnya asam lemak trans aja atau transfetik acid aja, terlalu umum gitu maksud saya. Tunggu dulu nih. Ini saya cari referensi dulu nih. Tunggu dulu. Ada 5.555. Sedikit apa banyak nih? Banyak. Nah, wes terjawab toh. Berarti tidak tidak sedikit, tidak nganu toh. Tidak susah toh mendapatkannya toh. Ya, Pak. Sekarang Ibu mencari ini yang terbaik, Ibu sudah tahu? Ya. Sudah tahu? Sudah. Nah, udah tahu, udah saya sebutkan. Sekarang saya mau ambil ini. Mau saya ambil paper salah satu nih, ya. Ini. Download full issue. Bu, Pak, Bu, yang baru tahu nih. Nah, lihat nih. Satu paper yang, satu paper yang isi orang berapa nih? Siapa yang mau tahu nih? Satu paper yang menulis orang banyak nih. Lihat nih. Nah, show all author ya. Nah, nih. Bapak Ibu. Oh. 10 orang dulu enggak, Pak? Nih lihat nih. 100 itu, Pak. Coba nih, Pak. Gimana, Pak, yang ini, Pak? Bawaan penulisnya daripada papernya. Satu fakultas itu. Coba, Pak, ya. Jadi ya, kalau ada yang tanya berapa maksimalnya tergantung jurnalnya. Kalau jurnalnya menerima seperti ini, ya silahkan, ya. Sekarang mau saya ambil dulu nih paper ini ya. Mau saya ambil dulu, bisa enggak diambil nih? Ya. Misalnya coba saya tembak pakai apa? Skyhub, mudah-mudahan bisa. Copy. Skyhub. Ini andalan bagi Bapak Ibu nih. Knowledge as a human right. Wah. Itu hak setiap orang. Wah. Jangan dipaksa-paksa suruh bayar. Wah. Mana? Oh, di Satroni. Muncul bawahnya aja kalau enggak bisa.
Nah, oke. Link, enter. Tutut. Raisoy. Weh, jatuh. Nah, jatuh. Oh, ya toh? Nah, itu Ini toh, Bu? Ya. Oh, pengarangnya Gusti Allah. Gusti. Mantap. Oke, saya mau sekarang ini saya coba masukkan. Ibu, gimana caranya menemukan itu tadi, Bu? Hah? Coba Jadi saya. kan saya cari di Mendeley. Enggak, Saya buka Ibu, di paper itu sudah ketemu belum ibunya, Ibu? Mendeley itu kan mencari paper. Paper yang Ibu cari itu sudah ketemu belum? Sudah. Sudah. Terus Ibu mencari di jurnal paper itu tentang lemak jenuh aksid tadi. Ya. Itu Ibu susah mendapatkannya. Makanan yang terkandung di dalam asam lemak trans yang terkandung dalam makanan. Itu susah menemukannya. Ya. Dalam paper itu. Ya. Ibu membacanya pakai apa? Baca satu-satu. Enggak, pakai searching yang di saya searching. Searching yang di review saja. Mendeley. Mendeley, oke, wes, benar saya. Ini ini benar saya tak masukkan dulu ya. Tak masukkan dulu ke Mendeley saya. Nah, saya tahu sebenarnya masalahnya, Bu. Tapi saya pengen tahu menggali dulu di mana letak masalahnya itu, ya. Misalnya nih ya. Ini ya. Ini saya masukkan ke sini ya. Saya close yang file tadi. Wing. Yang download. Mana ya? Oh, belum saya download, sorry. Belum saya download. Nah, download dulu ya. tadi baru Kling. Download dulu. Nah, masuk download. Save. Oke. Masuk sini. Ini kan? Oh. Terus open. Toing. Nah, ini toh. Ini papernya toh. Iya. Terus mau mencari di sini. Susah. Tadi mana tadi? Tentang ini toh. Trans fatty acid. Nah, ini kalau trans fatty acid, ini dua kata yang utama yang mana, Bu? Tiga kata itu, satu kesatuan. Satu kesatuan. Iya. Apa toh? Ini tadi apa toh? Asam lemak trans. Iya. Sekarang saya cari asam lemak trans ini saya copy dulu. Nah, kemudian saya masukkan ke dalam Mendeley. Kemudian saya search di sini. Oke. Ini ada 5 nih. Ini toh? Ya. Terus ini ada nih. Ini ada nih. Ini ada nih. Ini ada nih. 1, 2, 3, 2, 1. Oh, Ibu nyarinya pakai ini. Ini sudah dilakukan, Bu? Iya, Pak. Tapi itu kan terlalu umum, Pak. Saya kan mau agak spesifik. Misalnya makanan yang mengandung asam lemak trans gitu. Atau kadar asam lemak trans. Ini, Bu. Kuncinya sebenarnya, kunci masalahnya di sini. Ibu terlalu soleh sebenarnya. Jadi, gini, Bu. Kalau misalnya ini logika sederhana. Kalau saya mau bicara tentang zakat, zakat itu akan memberi manfaat terhadap sosial. Oke, Bu? Ibu? Ya. Nah, terus saya menemukan referensi itu seandainya hanya referensi yang saya pakai adalah
tentang ilmu-ilmu tentang fikih zakat tok. Kira-kira mana yang lebih hebat kalau misalnya kita bicara tentang zakat tapi tahu tentang teori sosiologi dari barat? Mana yang lebih hebat tuh? Ambil teorinya dulu, Nah, Bapak punya lalu dua. masuk ke zakat. Nah, jadi zakat tahu, tapi tahu sosiologi tentang ilmu dari orang barat. Ibu mendampingkan dua itu akan lebih keren tuh. Nah, Buat jadi perbandingan. buat perbandingan, buat memperkaya. Gitu, Bu. Jadi, kalau ingin mengutip, itu jangan cari kalimat yang seperti kita mau. Nyerempet sedikit, kemudian kalimat itu diolah sendiri, membuat kalimat sendiri, yang sekiranya mendekati kalimat yang Ibu dapatkan dari jurnal itu. Karena di dalam mencitasi tidak boleh citasi langsung. Makna yang harus ditangkap. Harus diparafrase setiap kalimat yang kita punya. Gitu, Bu. Ya. Jadi, Ibu jangan terlalu soleh. Jangan terlalu letterlek kalimat itu. Jadi misalnya nih, sederhana saja nih, misalnya nih ya. Ketemu ini. Oke. Ibu cerita ini tentang diet high ini misalnya. Ini ya. Kalimat ini, Bu. Ini kata, ini itunya bukan kalimat, ini kata aja. Misalnya kita ambil aja, Bu. Kita ambil aja. Kemudian setelah itu kita masukkan ke sini, Bu. Nah, belum ada. Share screen. Belum ada. Ya, Bu. Share screen-nya belum. Screen-nya belum. Iya. Ibu ini nggak ngantuk kalau begitu. Oke. Nah, misalnya ini kalimat ini kita ambil ya. Ini kan? Ini kan diet high bla bla bla. Kita ambil ya. Kemudian kita pasangkan di dalam word kita. Nah, ini kita paste. Nah, gini kan? Ini translatornya saya tutup. Ini kan nah, ini misalnya ini citasi dulu, Bu. Kita citasi dulu. Citasi dulu. Kemudian go to Mendeley. Nah, kemudian set dulu. Nah, ini miliknya nih kan, set dulu. Ini sudah jadi miliknya. Tunggu, formatting citation. Oke. Nah, sudah ya, ini punya Lim tadi ya. Nah, ini kan kalimat punya Lim kan. Ibu bisa cerita dari ini aja. Nih. Dari punya Lim ini. Kalimat Lim ini. Misalnya Ibu cerita nih. Dari ini sampai sini bisa cerita enggak sederhana gitu. Nah, ini misalnya nih buat kalimat misalnya diet high intensity exit dipraktekkan misalnya loh, Bu. Ya. Di negara mana misalnya gitu loh, Bu. Misalnya loh, Bu. Ini kan ini kan tidak murni kalimat dia. Kita hanya cerita bahwa di negara itu praktek ini. Ya, ini kemudian kita paraphrase. Nah, kita translate ke dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, setelah itu udah toh? Ini sudah miliknya Lim, Bu. Gitu caranya. Ibu jangan pernah mencari kalimat seperti yang kita mau. Susah sendiri, Bu. Susah. Oke? Kemudian pertanyaan berikutnya, ini kita mencantumkan orang Lim ini, Bu. Ini kan? Lim ini kita cantumkan. Kemudian ini kita titik. Ketika kita paper kita ini kita references. Pak. Ini tunggu dulu. Nah, ini insert bibliografi. Nah, ketika kita membuat paper, kemudian ada Lim di sini, Pak. Ada Lim di sini. Kemudian paper itu publish dan Lim papernya tersitasi. Kira-kira Lim seneng nggak, Pak? Senang. Terus Lim mempertanyakan kalimat ini nggak, Pak? Kira-kira, Pak? Tidak. Enggak. Gitu loh, Bu. Jadi, Bu, jangan mencari kalimat yang sesuai kita mau.
Asalkan ada sedikit, tabrak saja, kemudian diparafrase. Yang penting buat jadi kalimat. Gitu. Iya. Oh Intinya, ya. jangan terlalu soleh. Wis, mentok. Terlalu jujur ya. Ya, pokoknya kalau terlalu apa-apa nggak bagus. Gitu ya. Iya, iya Gitu Pak. ya. Bapak dan Ibu semuanya mohon dimaafkan jam 17.11 menit. Siap. Oke. Biasa Ketemu lagi hari alasannya Kamis. matikan. Nah, Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Ketemu lagi Kamis yang akan datang ya. Ya, Pak Jo, terima satu kasih. dong Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Terima Terima kasih kasih. Pak Terima Jo. kasih. Ibu Baik. terakhir, ibu terakhir. Ya, satu pertanyaan saya tentang Turnitin Pak Jo. Jadi Turnitin kalau kenapa? misalnya kita cek, Pak Jo, Terima mohon maaf kasih, saya off Pak kamera ya, Jo. sedang Bu Ya. Novi Pak Jo, Hmm? dengan Bu Novi. Mau nanya tentang Turnitin Pak Jo. Oke, Jadi kalau kalau turnitin misalnya, jadi kalau misalnya kita sering ngecek Turnitin di tempat yang berbeda, itu ngaruh nggak Pak Jo? ngaruh nanti. Dengan Kalau kita itu pergi. nanti masuk repository dia. Makanya buat kalimat seperti tadi, parafrase, kemudian ikuti setiap citasi yang kita ambil, kita masukkan di situ, semua kalimatnya parafrase. Nanti akan Turnitin di bawah 10%. Itu selalu. Yang Ya. penting itu. Ya. Jadi kawan-kawan semuanya jangan sering menturnitin. Sudah selesaikan kalimat sesuai dengan yang kita mau. Jangan ngikuti kalimatnya dia. Parafrase semua nanti di bawah 10%. Aman. Oke, makasih Pak Jo Gitu ya. ya. Yuk. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Sandian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Jo sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu belum semua pertanyaan bisa dijawab langsung oleh Pak Jo. Namun tidak perlu khawatir, untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab bisa langsung gabung ke webinar hari Kamis minggu depan. Untuk Bapak Ibu yang ingin lebih cepat dalam pembuatan paper, Bapak Ibu bisa mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus, yaitu program camp dan kelas online. Saya jelaskan secara singkat, program camp berlangsung selama 3 hari dan didampingi langsung oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus dengan target minimal bisa submit 1 paper ke Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, penginapan khusus di Jogja, dan konsumsi selama 3 hari, serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp Rumah Scopus. Hanya dengan membawa hasil riset dan laptop, dalam 3 hari Bapak Ibu akan kami dampingi untuk membuat minimal 1 paper dan langsung submit ke Scopus. Selanjutnya, setelah mengikuti camp, akan kami dampingi secara online selama 1 tahun dengan harapan kami bisa mendampingi paper Bapak Ibu mulai dari revisi hingga sampai publish di Scopus. Untuk jadwal paling dekat ada di tanggal 23 Februari atau Jumat depan di kota Jogja dan kota Bandung. Untuk minggu ini Rumah Scopus mengadakan camp di Jogja dan di kota Cirebon. Total ada sekitar 35 peserta, 20 peserta ada di Jogja dan sisanya ada di Cirebon. Dan untuk camp minggu depan ada di Bandung dan Jogja ya Bapak Ibu. Untuk pendampingan offline dengan semua fasilitas dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah saja. Dan kami batasi hanya untuk 20 peserta saja. Fasilitas terbaru dari camp Rumah Scopus yaitu manual book saat camp, kemudian ada pra-camp Zoom untuk menjelaskan apa saja yang akan dilakukan saat camp dilaksanakan. Selanjutnya, kabar baiknya Rumah Scopus juga menambah trainer saat camp sehingga diharapkan Bapak Ibu semua bisa menyelesaikan papernya sesuai dengan target, yaitu 3 hari bisa submit 1 paper. Untuk Bapak Ibu yang ingin diadakan di camp di kota terdekat dengan domisili Bapak Ibu, juga bisa banget. Syaratnya cuma mengajak minimal 10 peserta, maka camp sudah bisa kami adakan di kota tersebut atau di Universitas Bapak Ibu. Seperti minggu ini ada di Cirebon, diadakan di Hotel Zamrud karena ada 11 peserta, 11 peserta dari kota Cirebon dan sekitarnya. Untuk teknisnya nanti bisa menghubungi Mbak Natali, CS Admin Rumah Scopus. Kemudian untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk mengikuti camp, Bapak Ibu bisa mengikuti program
kami yang kedua yaitu pendampingan secara online. Dalam kelas online ini, Bapak Ibu akan diberikan 13 video materi tentang teknik dan metode cerdik menaklukkan Scopus. Semua video dapat Bapak Ibu akses selamanya dan ditonton berulang-ulang, yang artinya Bapak Ibu bisa menonton materi dan mempraktekannya langsung sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu masing-masing. Kemudian juga akan mendapatkan akun Scopus berlisensi selama 3 bulan. Setelah video materi ditonton semua, dipraktekkan semua, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri masuk ke dalam grup Telegram Lifetime Support yang di dalam grup tersebut ada trainer dan tim Rumah Scopus yang akan mendampingi Bapak Ibu mulai paper Bapak Ibu dibuat, submit, revisi hingga publish di Scopus. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar 1.875.000. Tapi untuk yang mengikuti webinar pada hari ini akan kami berikan diskon menjadi 1 juta rupiah saja dengan menggunakan kupon 20 limited. Kupon hanya berlaku sampai dengan hari Minggu. Namun mohon maaf karena website Rumah Scopus yang kelas online sedang down. Jadi untuk kelas online kami berikan alternatif untuk mendaftar melalui link berikut. Saya share di chat. Untuk kelas online untuk mendaftar di link berikut. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai pendampingan online atau offline? Silakan. Itu maksudnya Pak Hendy, akun Scopus berlisensi 3 bulan. Baik, Pak. Seperti yang digunakan Pak Ju tadi untuk akun Scopusnya untuk kelas online nanti akan mendapatkan akun Scopus seperti yang dipakai Pak Ju selama 3 bulan, Bapak. Jadi Jadi selama bisa 3 kita bulan nanti pakai akan mendapat referensi. fasilitas, kemudian setelah 3 bulan nanti fasilitasnya akan berhenti secara otomatis. Jika diperpanjang nanti juga bisa, Pak. Begitu. Untuk mencari referensi begitu Pak Hendy. Betul, Pak, untuk mencari referensi terbaik di scopus.com. Begitu, Bapak. Kalau yang ikut sekarang yang pernah dulu bayar berapa itu 700 bisa juga dapatnya. Bisa, Bapak. Yang ikut Namun harus upgrade kelas dulu. Untuk upgrade kelasnya nanti bisa menghubungi Mbak Natali melalui WA. Gitu, Bapak. Untuk Bu Ayu Diah di chat, untuk camp di luar Jogja, biaya penginapan ya. Eh, betul Ibu, untuk penginapan hanya sudah termasuk penginapan hanya untuk di basecamp kami di Jogja saja. Selain kota Jogja, harga belum termasuk dengan penginapan. Kemudian untuk di Jogja harga sama 4 juta rupiah, namun untuk di luar Jawa harga menyesuaikan. Begitu Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu silakan. Iya, ada pertanyaan Pak, izin saya dengan Pak Mora di Makassar. Izin Pak, Silakan yang Pak. saya mau tanyakan ketika ikut kelas online dan saat ada kelas offline di kota kami, apakah ada pengurangan biaya begitu Pak? Terima kasih. Baik Bapak, untuk saat ini belum ada diskon untuk camp offline, namun diskon hanya untuk kelas online saja, begitu Pak. Ya. Kemudian BKD ada apa ya? Kosasih yang di Bandung, BKD kayak apa ya? mohon dijelasin. Bagaimana Bapak? Silakan. Siap, siap, siap. Siap. Untuk yang di Bandung, lokasinya untuk di Bandung tanggal 23 Februari, biayanya 4 juta rupiah. Kemudian belum termasuk dengan penginapan. Penginapan hanya untuk camp di Jogja saja. Begitu Bapak. Kemudian untuk yang di Cirebon, mohon maaf sudah kami tutup. Tadi pagi sudah kami tutup untuk biaya sama seperti di Jogja 4 juta rupiah, namun belum termasuk dengan penginapan. Begitu Ibu Lia Mulyati.
Masih bertanya Pak, Silahkan Bapak. untuk jadwal terdekat apa ada Makassar, Sulawesi Selatan? Untuk jadwal terdekat belum ada di Makassar, Bapak. Namun untuk update jadwalnya nanti bisa dicek di rumahskopus.com atau akan kami share di grup WA, Bapak. Begitu. Oke, makasih Pak. Sama-sama, Bapak. Izin bertanya Pak Silahkan. Butinik. Ya, kami ada di Kalimantan Utara. Nah, rencananya mau mengadakan international conference. Nah, kira-kira apakah juga bisa Pak, kayak apa tuh, kerjasama untuk pelatihan tentang hal ini gitu, untuk digabungkan ke situ. Bisa Ibu, nanti bisa langsung menghubungi customer service Rumah Scopus Mbak Natali. Begitu Ibu untuk Oh, detailnya. oke, thank you. Sama-sama Ibu. Untuk Oh, lokasi baik. Bandung, karena di luar Jogja itu ada kuota minimal yaitu 10 peserta. Jadi eh, lokasi untuk camp di Bandung akan kami berikan jika kuota minimal 10 peserta sudah terpenuhi atau paling lambat H-3 sebelum pelaksanaan. Begitu Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Silahkan Bapak. Halo, halo Mas Alia. Halo Ibu, ya silahkan. Bukan Solo itu bisa dipublikasikan juga. Baik Benar. Ibu, sudah kami tampilkan di website juga untuk Solo ada di tanggal 1 Maret. Kemudian Banjarmasin juga ada di 1 Maret. Untuk Bali juga akan ada di bulan Maret. Bisa ditunggu di website Rumah Scopus, nanti akan update terus, kemudian juga akan kami share di grup, begitu Bapak Ibu. Untuk nomor berikut Bapak saya tampilkan di layar, bisa di screenshot atau di foto dulu. Untuk nomor customer Mbak Natali atau nomor saya juga bisa. Bisa WA ataupun langsung telepon biar lebih jelas juga bisa, silahkan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi mengenai pendampingan online dan offline? Bapak Ibu, silahkan. Kalau tidak ada lagi, Pak Andian, mohon maaf, silakan Bapak. kalau yang di Bandung, saya tertarik tapi waktunya bersamaan, jadi nggak bisa. Tanggal 23 ya? Betul Bapak. 23, Untuk 24, Bandung, 25 gitu. betul. 3 hari, 23, 24, 25 Bapak. 23, 24, 25. Aduh, ada wis. Itu di apa sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk jadwalnya, biasanya kami mulai pukul 8:30 pagi sampai jam 4 sore Bapak. Di Tiap setiap hari ya? harinya. Tiap Betul. hari ya? Tiap Oh, harinya 3 hari. sama Pak. Oh, cuman dari Bandung nggak kan kalau orang Bandung bisa langsung pulang ya bisa ya. Jadi Betul. nggak termasuk itu ya. Iya Masih Pak. hanya Bisa, belum termasuk dengan penginapan. Namun kalau kalau misalkan di Jogja sudah termasuk dengan penginapan. Begitu ke Bapak. Jogja full ya Betul Bapak. penginapan. Kalau di Bandung di mana? Di hotel apa? Untuk lokasinya belum bisa Belum. kami pastikan Bapak. Oh, nantikan ya. Menunggu minimal kuota Full ya. minimal terpenuhi atau paling lambat H-3 sebelum pelaksanaan Bapak. Begitu. Iya. Kalau Jogja berapa aja? Kapan? Kalau Jogja ada terus mungkin ya. Betul Bapak, karena base camp kami di Jogja, jadi Jogja ya. berapapun pesertanya setiap hari Jumat Jogja pasti kami di laksanakan. mana Begitu Jogjanya Bapak. Pak Hadian? Di Sleman Bapak, Jogjanya di di mana? Puri, Sleman, Yogyakarta bisa di search Oh, di Google Maps sudah benar titiknya begitu. Namun karena setiap minggunya tidak pernah kosong. selalu penuh begitu Bapak. Minggu Pernah ini kosong. juga penuh. Begitu Iya, iya. Bapak. Kalau di Jogja sama 10 orang. Maksimal 20 Bapak, Oh, tidak 20. ada minimal Oh, minimal tadi 10 tuh kalau yang pesanan di khusus ya. luar Jogja, betul Bapak. Kalau Gitu. kampus khusus tadi 10 bisa ya? Bisa Bapak, nanti kalau misalkan kampus khusus, satu kampus begitu, bisa menghubungi Tuh. Mbak Natali untuk ada diskusi harga, nanti akan kami beri diskon Bapak. Siap, makasih Pak. Kasih Sama-sama Bapak.
Pak Pendi, mohon maaf nih. Silahkan Ibu. Iya. Itu saya mau minta nomor HP Mbak Natali. Kebetulan HP saya ini apanya kata hacker jadi hilang. Silahkan Ibu, ada di layar. Ada di layar. Hmm, Bisa di screenshot atau di foto terlebih dahulu. Ini ya, iya baik, makasih. Sama-sama Ibu. Yang satunya lagi yang Pak Hadian ini ya. Betul Bapak, nomor saya sendiri nanti bisa WA juga atau bisa telepon, silahkan. Barusan telat juga, saya nggak tahu jam berapa mulainya jadi baru masuk. Oke. Baik Bapak. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung dan masih stay sampai akhir. Saya Hendian sebagai moderator memohon maaf atas kata dan sikap yang kurang berkenan. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Webinar saya tutup. Salam Q1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih.